Selamat sahabat bagi kita semua. Pada sahabat ini kita akan mendengarkan berita mission yang berjudul Mimpi Enok bagian 2 yang menceritakan seorang fisioterapis sukses di Barcelona merasakan panggilan Tuhan untuk menjadi pendeta. Namun, ia merasa hal itu mustahil. Ia memiliki bisnis yang berkembang, keluarga yang bahagia, dan kehidupan yang nyaman. Lalu suatu hari, rekan bisnisnya tiba-tiba bertanya, "Kenapa kamu tidak menjadi pendeta?" Pertanyaan itu terus terngiang dalam pikirannya. Malam itu Enok menceritakan semuanya kepada istrinya, Ingrid. Keesokan harinya, Enok harus menandatangani dokumen untuk memperluas kliniknya. Sementara itu, Ingrid berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami tidak ingin mengikuti kehendak kami sendiri. Tolong tunjukkan kehendak-Mu. Kami siap pergi kemanapun Engkau mengutus kami. Pagi berikutnya, Enok melakukan saat teduh seperti biasa. Ia membaca kisah Abraham yang dipanggil Tuhan untuk meninggalkan negerinya dan pergi ke tempat yang akan ditunjukkannya. Saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau berbicara sejelas itu kepada kami, tentu akan lebih mudah untuk taat. Tepat pukul 7 pagi, telepon Enok berbunyi. Di layar tertulis nama yang tidak pernah ia duga, Rektor Sagunto Adventist College. Saya mengangkat telepon dan bertanya, "Ada apa?" Rektor itu berkata, "Maaf menghubungi pagi-pagi. Saya hanya ingin mengikuti dorongan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Kami ingin Anda dan istri Anda datang ke Sagunto. Anda menjadi kepala asrama putra dan istri Anda menjadi wakil kepala asrama putri. Kami akan menyediakan rumah dan gaji." Enok terdiam. Baru beberapa menit sebelumnya ia berdoa meminta Tuhan berbicara sejelas kepada Abraham. Dan sekarang Tuhan menjawab melalui sebuah telepon. Saya hampir tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya saya menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun saya bermimpi menjadi pendeta, tetapi saya selalu menganggapnya mustahil. Setelah telepon selesai, Ingrid datang menghampiri. Apa yang terjadi? Sagunto baru saja menelpon. Mereka ingin kita pindah ke sana. Ingrid langsung menangis. Ia teringat doanya semalam, tetapi masih ada pergumulan dalam hatinya. Sejak ayah meninggal, saya ingin tinggal lebih dekat dengan ibu. Saya membutuhkan tanda dari Tuhan untuk mengetahui apa yang harus kami lakukan. Saya bertanya, "Kamu tidak menganggap telepon tadi sebagai tanda?" Tidak. Saya membutuhkan tanda yang Tuhan berikan secara pribadi kepada saya. Malam itu mereka berdoa bersama. Mereka mengingat kisah Gideon yang meminta tanda kepada Tuhan. Keesokan paginya, dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, Ingrid kembali berdoa. Ia teringat sebuah permainan papan Alkitab yang pernah ia dan Enok buat saat masa lockdown COVID. Berbulan-bulan sebelumnya mereka telah mengirimkannya ke Departemen Kepemudaan Gereja Advent di Spanyol. Namun tidak pernah ada kabar. Saya berdoa, Tuhan, jika Direktur Kepemudaan menghubungi saya tentang permainan itu, saya akan menganggapnya sebagai tanda bahwa kami harus pergi ke Sagunto. Lalu saya berpikir, itu terlalu mustahil. 30 menit kemudian, telepon Ingrid berbunyi. Sebuah pesan masuk. Pengirimnya adalah Direktur Kepemudaan. Pesannya berbunyi, saya belum memiliki kabar pasti tentang permainan kalian, tetapi saya ingin memberitahu bahwa kami masih meninjaunya. Ingrid hampir tidak percaya. Tuhan baru saja menjawab doanya. Saya langsung menelpon Enok. Ketika saya mengangkat telepon, Ingrid berkata, "Kita akan pergi ke Sagunto." Lalu saya bertanya, "Apa yang terjadi?" Tetapi ia hanya menjawab, "Nanti malam aku ceritakan." Hari ini, Enok dan Ingrid tinggal di Sagunto. Kedua anak mereka bersekolah di sekolah Advent yang ada di kampus tersebut. Enok telah menjual seluruh bagian bisnisnya dan sekarang belajar teologi. Ia menikmati kesempatan untuk berbicara tentang Yesus setiap hari. Kami telah memutuskan untuk selalu siap mendengar suara Tuhan.
kehendaknya lebih penting daripada rencana kami. Hidup kami bukan milik kami sendiri. Tuhan yang membawa kami ke sini, dan kami akan pergi kemanapun Dia mengutus kami. Sahabat Mission, kisah Enok dan Ingrid mengajarkan bahwa Tuhan masih memimpin anak-anaknya sampai hari ini. Kadang melalui Alkitab, kadang melalui orang lain, kadang melalui doa yang dijawab dengan cara yang luar biasa. Ketika Tuhan memanggil, Dia juga akan membuka jalan. Mari kita terus mendukung pekerjaan misi melalui doa dan persembahan agar lebih banyak orang dapat mendengar panggilan Tuhan dan mengikutinya dengan setia. Demikian berita mission kita pada sahabat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.